RPP isinya apa saja? Secara umum ada 7 bagian RPP yang dapat ditemukan pada RPP yang lengkap, yaitu pertama, identitas. Bagian identitas mencakup nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan alokasi waktu. Perlu diingat bahwa penyusunan satu RPP adalah untuk satu kompetensi dasar. Pengisian bagian standar kompetensi dasar dan indikator tidak dibuat langsung oleh guru, akan tetapi mengikuti silabus yang telah disusun oleh satuan pendidikan. Sedangkan bagian alokasi waktu diisi dengan jumlah jam pelajaran dan banyaknya pertemuan yang diperlukan untuk menyelesaikan satu kompetensi dasar. 2. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui sebuah kompetensi dasar. Karena itu, tujuan pembelajaran harus berupa tujuan yang dapat diukur. 3. Materi pembelajaran. Materi pembelajaran dibuat dengan mengacu pada materi pokok yang ada di silabus. Karena itu, pembuatan materi pembelajaran dalam RPP ataupun lainnya harus menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang telah dibuat. 4. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat disesuaikan dengan karakteristik pendekatan atau strategi pembelajaran yang dipilih. Karena itu, bentuknya dapat berubah metode, model, atau pendekatan pembelajaran yang mendukung proses belajar. 5. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran menjelaskan secara rinci mengenai kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Idealnya, langkah pembelajaran terdiri dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Namun, seringkali pertemuan dilaksanakan tanpa adanya salah satu dari kegiatan tersebut. 6. Sumber belajar. Pemilihan sumber belajar disesuaikan dengan rumus yang ada dalam silabus yang sudah dibuat oleh satuan pendidikan. Sebagai contoh, jika silabus menyebutkan bahwa sumber belajar berasal dari sebuah buku teks, maka RPP juga mencantumkan hal yang sama. Hanya saja RPP menyebutkan dengan lebih rinci, mulai dari judul buku, pengarang, hingga halaman acuan. Selain buku teks, sumber belajar juga bisa berasal dari lingkungan media, narasumber, alat, dan bahan ajar lainnya. Yang 7. Penilaian. Ada banyak bentuk penilaian yang bisa digunakan sebagai sumber penilaian. Yang paling umum adalah penilaian dalam bentuk tes tertulis, uraian, tes untuk kerja, atau tugas rumah. Jika penilaian berbentuk tugas rumah seperti proyek, maka penilaian harus disertai dengan rubrik penilaian. Idealnya, sebuah RPP terdiri dari 7 bagian RPP yang telah disebutkan, akan tetapi cukup jarang guru yang membuat RPP lengkap seperti itu. Umumnya, RPP yang dibuat hanya berisi 3 elemen penting saja, yaitu tujuan, langkah-langkah, dan penilaian pembelajaran. Elemen lainnya adalah elemen pelengkap yang mendukung 3 elemen utama tersebut.